setelah membuat database dan kita tampilkan datanya di halaman web, sekarang kita melanjutkan video berikutnya, yakni yang pertama kita akan menambahkan datanya terlebih dahulu melalui web ya. Jadi nanti di sini kita akan di bawah data siswa ini kita akan tambahkan sebuah link yang berfungsi untuk menambahkan data. Oke, seperti biasa sebelumnya silahkan buka dan jalankan XAMPP-nya. Kemudian jangan lupa buka Visual Studio Code-nya. Di sini kita akan membuatkan link di halaman indeks ini di bawah paragraf atau di bawah H3 ini data siswa. Kita menambahkan link untuk terhubung ke dalam form tambah data. Oke, kita cek dulu di bagian indeks. Kita lihat di bagian, kalau di ini di saya di baris 13 ya, silakan kalau beda barisnya silakan sesuaikan di bagian atau di bawah elemen atau tag H3. Nah, di sini kita tambahkan tag A, kemudian enter huruf ya. Huruf di sini kita isikan tambah data. Kemudian kita save. Kita kembali ke halaman browser, kemudian kita reload atau refresh, dia muncul nih link. Tapi ini belum bisa kita klik karena dia belum kita kasih ya hurufnya. Nih alamatnya kita belum kirimkan nih, kita kirimkan kemana nih. Nah gitu. Oke, selanjutnya kita membuat file tambah .php ya, atau tambah .php di halaman ini. Kita tambahkan filenya dulu, tambah .php string. Kalau salah tinggal kalian klik kanan kemudian rename tambah .php. Nah, jadi setelah kita klik link tadi, tambah data tadi, kita akan arahkan ke halaman tambah .php ini ya. Jadi di sini kita akan arahkan di bagian hurufnya di antara tanda petik ya, tinggal kita tambahkan kita tambahkan di sini apa nih halaman yang akan kita tuju. Nah, di sini yang saya buat dan filenya namanya adalah tambah.php. Maka kita isikan di sininya tambah.php. Dan jangan lupa klik simpan. Kemudian kita coba kembali ke halaman indeks tadi, kita reload. Kemudian sekarang kita klik di bagian tambah datanya, linknya. Setelah kita klik ya, nah maka di sini kita akan beralih ke halaman tambah.php atau tambah.php. Tapi di sini masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Karena memang di halaman tambah PHP ini di sini kita masih kosong. Nah, oleh karena itu sekarang kita isi di bagian tambah PHP-nya. Seperti biasa kita buka tag HTML-nya, enter. Kemudian di sini di bagian title kita ubah, karena di sini di halaman tambah, maka kita ubah titelnya menjadi tambah data. Itu aja. Kemudian oke, kalau sudah silakan kita kembali ke bagian body. Kita buka H3 saja seperti biasa. Sini kalian tuliskan form tambah data. Nah, setelah itu kita enter. VS lagi baris berikutnya. Nah, untuk membuat sebuah form kita gunakan tag form ya, form action. Nanti kita kosongkan saja form method ya, di sini kita tambahkan method ya. Form action itu maksudnya adalah aksinya kita mau arahkan kemana nih, prosesnya kita arahkan kemana. Nah, di sini nanti kita akan ada yang namanya tambah proses, di mana tambah proses .php ini digunakan untuk memproses data yang dikirimkan dari form tambah data ini ya. Dan metodenya di sini kita bisa gunakan get ataupun post.
Tapi karena kita akan kirimkan ke halaman tambah titik PHP ya, maka di sini kita gunakan tambahnya adalah metodenya post. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita balik lagi, kita coba buka database-nya. Seperti biasa kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Oke, setelah kita sudah berada di halaman database, kita buka lagi untuk di database yang sudah pernah kita buat, yaitu root PHP. Seperti biasa di sini kita hanya lihat di bagian strukturnya saja, apa saja ya, biar nanti nggak salah. Di sini kita buatkan dulu, yakni untuk NISN, nama siswa dan seterusnya. Ya, di sini kita buatkan saja. Jadi kita kumpulkan di dalam sebuah div. Nah, jadi nanti div ini sebagai pengelompokan. Baik, bisa kita pisah-pisah div. Yang pertama sini kita kasih label. Nah, ini for-nya kita hapus saja. Label di sini nanti kita gunakan untuk apa? Yang pertama kita di sini NISN. Kemudian yang kedua di sini setelah ada labelnya, kemudian ada inputnya. Ya, inputnya tipenya apa nih? NISN itu tipenya teks apa nomor nih gitu ya. Jadi disesuaikan. Nah, NISN itu seperti yang kita tahu bahwa isinya adalah angka, maka di sini kita isikan saja number. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita kasih name, karena nanti name ini berguna untuk ya, penamaan dalam data yang dikirim. Nah, di sini kita sambung saja namanya NISN. Oke. Supaya cepat, ini kita copy aja. Setelah NISN, di sini ada nama siswa. Nah, nama siswa di sini karena dia isinya adalah teks, maka di sini kita ubah tipenya menjadi tipe teks. Dan name-nya juga kita ganti menjadi nm_siswa biar gampang. Kemudian di baris ketiga atau di setelah nama siswa, di sini ada tempat lahir ya. Maka di sini kita gantikan saja tempat lahir. Tipenya apa nih tempat lahir? Nah, isinya teks ya, kita isikan teks. Name-nya kita isikan temp_lahir. Setelah tempat lahir, di sini biasanya ada tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Nah, untuk tanggal ini karena tipenya adalah tanggal, karena isinya adalah tanggal, maka di bagian tipe ini kita ubah menjadi date. Dan di sini juga kita ubah saja menjadi tgl_lahir. Jangan lupa kita copy lagi. Setelah tanggal lahir, sini kita cek ada jenis kelamin, kelas, kejuruan. Dan di sini kita isi tuh jenis kelamin ya. Jenis kelamin karena dia adalah jenis kelamin ini, dia ada dua nih, ada laki-laki dan perempuan. Karena jenis kelamin ini bersifat opsional atau opsi pilihan, nah di sini kita menggunakan yang namanya select option ya. Ini nanti untuk ID-nya kita hapus saja. Select name ya. Untuk bagian name-nya kita hapus saja dulu. Oke, sorry, select name ini jangan dihapus. Select name-nya kita kasih JK aja biar gampang. Dan select di sini ada, setelah select ada option. Nah, option itu pilihannya. Misal yang pertama ini laki-laki, karena kita di sini setnya L ya, L dan P. Maka di sini kita cukup untuk laki-laki adalah L. Tapi di sini kita kasih keterangan laki-laki. Dan kita copy saja supaya cepat. Ini kita ganti P untuk perempuan. Ya, ada ini kita perempuan. Oke, setelah ada jenis kelamin, ada kelas dan kejuruan. Kita copy saja dari tanggal lahir ya, biar nggak ngubah. Kalau kita dari sini kita nanti ngubah. Di sini kita gunakan di kelas, tipenya teks lagi, name-nya kelas, kita tambahkan satu lagi. Sini yang terakhir adalah kejuruan.
Sini juga sama, text name-nya kejuruan. Dan kita simpan. Jangan lupa di bagian action ini kita akan kita arahkan ke bagian tambah proses ya. Kita kasih tambah underscore proses titik php. Metodenya jangan lupa kita gunakan metode post. Kalau sudah selesai jangan lupa kita simpan, kemudian buka di halaman web browsernya ya. Tadi yang kita database kita pindah di sini, kemudian kita reload, maka hasilnya seperti ini ya. Tapi ini belum selesai karena di sini kita belum memiliki tombol untuk mengirim datanya. Nah, setelah ini kita buatkan di bagian paling bawah sebelum form. Di sini kita isi aja div lagi ya. Di sini kita isikan, kita ingin membuat sebuah tombol, langsung kita isikan saja menggunakan input ya. Input tipenya karena dia tombol jadi tipenya button. Submit ya. Input tipe submit. Kita kasih value simpan. Ya, value ini nanti isinya sebagai label di dalam tombol tersebut. Kita simpan. Nah, ini untuk antisipasi barangkali kita nggak jadi menambahkan data, jadi kita di sini juga tambahkan tombol untuk kembali atau link untuk kembali. Di sini saya kita gunakan saja menggunakan link lagi, tag Anchor ya, A atau A ya. Anchor itu kita gunakan A hurufnya karena kita kalau kembali berarti kita akan kembali ke halaman indeks. Kalau kita nggak jadi menambahkan siswa berarti kita akan kembali ke halaman indeks, artinya di halaman sebelumnya. Maka di sini kita tuliskan saja halaman indeks itu tadi atau beranda dashboard itu kita filenya namanya apa. Nah, karena kita di sini buatnya adalah halaman indeks, maka filenya file index.php, maka di sini kita isikan index.php. Nah, di sininya kita tuliskan kembali, kemudian kita save, kita kembali lagi di halaman web, kita reload. Oke, jadi ketika kita klik kembali dia akan kembali ke halaman indeks. Oke, kita kembali lagi ke halaman tambah data. Nah ini, jadi ketika kita sudah mengisikan datanya, kemudian namanya, tanggal lahirnya, tempat lahir, tanggal lahirnya, kita pilih juga jenis kelaminnya, kemudian kelasnya misalnya 11, sini juruannya RPL, kita tinggal klik simpan ya. Nah, kita coba nih klik simpan. Oke, nah ternyata pada saat kita klik simpan di sini ada perintah object not found ya. Object not found ini artinya adalah bahwa objek atau file tambah proses .php ini tidak ada. Nah, kenapa tidak ada ya? Karena kita belum buat nih tambah underscore proses .php-nya. Maka hasilnya dia not found, nggak ada, tidak ada halaman yang kita tuju. Oleh karena itu kita buatkan lagi file tambah underscore proses .php ya. Kita lah kenapa di sini saya buatnya tambah underscore proses bukan proses tambah. Jadi supaya file ini file php ini jadi satu nih. Jadi ketika kita tambah untuk proses pada tambah apa nih, berarti tambah proses. Nanti kalau ada edit dan ada juga nanti untuk ketika kita ngedit ya ada juga prosesnya ya. Jadi nanti editnya edit proses, jadi biar enggak bingung. Masa kalau proses semua nanti sistemnya bingung. Oleh karena itu supaya mempermudah kita dalam mengeditan atau pencarian file ketika tambah atau barangkali di proses tambahnya error, kita nggak bingung ya, kita tinggal cari tambah proses saja. Oke, balik lagi. Setelah kita sudah membuat tambah underscore proses .php ini, maka yang tadinya di sini not found, kita coba reload di sini. Nah, maka dia akan hilang nih not found-nya, tapi hasilnya masih kosong. Kenapa? Karena tadi di halaman atau di file tambah underscore proses .php ini kita belum menambahkan apa-apa. Oke, untuk itu di sini nanti kita isi ya. Isi untuk apa? Jadi ketika kita menambahkan tadi, setelah kita isi datanya, dia akan diproses di sini, ditambah underscore proses .php ini diproses untuk apa? Diproses untuk masuk ke dalam database. Oke, prosesnya gimana? Kita
Java proses begini saja. Oke, yang pertama di sini sebelum kita include-in dulu dari koneksinya, kita include dulu koneksinya, include ya, koneksinya ada di mana, config dot include, kita buat config koneksinya apa. Oke, di sini variabelnya kita langsung saja config .php ya. Kita coba config .php. Jadi setelah kita memasukkan untuk config-nya atau koneksinya, di sini kita gunakan untuk menangkap data dulu ya. Menangkap data apa nih? Kita menangkap data apa? Data yang dikirimkan dari form tambah tadi ya, agar masuk ke dalam database. Kita tangkap dulu di sini nih, kita tampung dulu ya. Kita urut saja dari atas. Di sini ada apa aja. Di sini kita bisa cek, di sini ada NISN ya. Tapi yang kita tulis di sini adalah kita akan buat variabel baru dulu untuk menangkap atau untuk menampung data yang kita tangkap dari form tambah tadi. Biar nggak bingung, kita samakan saja NISN. Nah, NISN ini berfungsi untuk menangkap data apa ya, karena di sini kita buat variabel NISN, maka data yang akan kita tangkap adalah NISN juga. Nah, dari mana nih di sininya? Nah, itu diambil dari name yang kita buat untuk inputan NISN ya. Jadi setiap kali inputannya misal untuk nama siswa, maka kita gunakan name yang ada di input nama siswa. Atau tempat lahir ya, kita pakai name-nya name tempat lahir yang digunakan untuk input tempat lahir. Oke, karena kita metodenya menggunakan post, maka di sini kita menggunakan $_post. Di sininya kita isi NISN. Itu sesuaikan ya, NISN dan NISN di sini. Tuh, oke, kalau ini adalah variabel baru untuk menampung data yang dikirim dari metode dari form tambah yang menggunakan metode post. Oke, selanjutnya kita buatkan aja dulu copy paste yang banyak. Setelah NISN ada nm_siswa, sama di sini juga tinggal kita ubah di bagian ininya aja, nm_siswa. Kemudian setelah ada nama siswa, ada tempat lahir di sini, kita tinggal copy paste aja di sini, ctrl+c ctrl+v ya, biar gampang, biar cepet. Tanggal lahir, setelah tanggal lahir ada jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin sendiri ini yang kita pakai di sini ya, dari select name-nya, bukan dari option-nya. Skala option hanya sebatas value-nya saja. Jadi yang kita tangkap name-nya. Oke, kemudian di sini berarti setelah tempat lahir, nama, tempat lahir, tanggal lahir, di sini CK, jenis kelamin. Copy lagi kalau kurang. Di sini setelah jenis kelamin ada kelas dan kejuruan. Pak CK, di sini ada kelas, di sini juga kelas, di sini kejuruan. Copy aja biar nggak susah. Oke, ini karena lebih kita hapus saja. Setelah kita tangkap semua, setelah kita tampung, maka di sini baru kita query-kan ya, atau kita proses untuk memasukkan datanya. Nah, ini baru kita untuk input data ke dalam form database. Nah, di sini isinya adalah query dari SQL. Nah, koneksinya sudah kita buat di sini. Ya, kita sudah bawa database semua di situ di file config.php. Jadi di sini kita tinggal query untuk insertnya saja. Seperti biasa di sini kita gunakan mysql_query. Kita panggil $koneksi. Kenapa $koneksi ya? Kenapa $koneksi? Jadi yang ada di dalam config.php di sini untuk menghubungkan database-nya di sini adalah variabelnya menggunakan $koneksi. Maka di sini juga harus sama. Kalau di sininya pakai $connect, maka ya ini koneksinya misal kita
jadi $connect, maka di sini juga harus diganti, ini bukan koneksi tapi connect juga. Oke, lanjut. Setelah kita panggil variabel koneksi, selanjutnya baru kita masukkan query-nya. Untuk query memasukkan data atau input data ke dalam database, kita menggunakan insert. Insert into. Ini kalian boleh insertnya boleh besar semua boleh kecil semua boleh, besar kecil juga boleh, karena penulisannya bukan sifatnya tidak case sensitif. Oke, insert into. Jadi database ini kita masukkan datanya, masukkan kemana nih? Ya, masukkan ke tabel. Tabel apa yang mau kita masukkan datanya? Kita mau simpan di tabel apa nih? Nah, di sini kita punya tabelnya, tabel siswa. Jadi maka kita akan arahkan insert into tb_siswa di sini ya, tb_siswa. Pastikan jangan sampai salah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Setelah itu kita kasih aja values ya. Setelah values, sekali lagi di sini, di sini kita pakai tanda petik ya, petik 1, karena ini nanti isinya untuk ID, karena ID-nya itu sifatnya adalah auto increment, maka jadi kita kosongkan saja seperti ini, nggak usah diisi apa-apa. Kemudian selanjutnya setelah ID, di sini kita ada NISN nih ya. Di sini kita pakai $NISN, jangan lupa diapit sama petik ya. Oke, setelah NISN ada lagi $NM_siswa ya. Oke, udah tinggal kita, jangan lupa setiap atribut atau setiap variabelnya setelah kita inputkan kita pisahkan dengan koma. Setelah ada NM siswa, ada tempat lahir, kemudian ada juga variabel tanggal lahir. Iya, ini jangan lupa ya, ini tidak ada dolarnya, jangan sampai ketinggalan. Kemudian ada variabel JK ya, dolar itu variabel ya. Ada JK, kemudian ada variabel kelas juga, kemudian ada variabel kejuruan. Oke, setelah sudah kita inputkan, oke, di sini kita sepertinya ada yang lebih ya. Ininya kita hapus dulu, dan ini juga kita hapus, yang dibukanya kita hapus 1, jadi sisa 1. Bukanya ada 2 ya, kurung bukanya ada 2, dan kurung tukunya juga ada 2. Oke, setelah selesai jangan lupa kasih titik koma. Oke, sampai sini sebenarnya selesai. Hanya saja di sini kita perlu menambahkan, setelah proses itu selesai, maka akan kita alihkan ke halaman indeks agar nanti kita langsung melihat hasilnya masuk atau tidak. Nah, untuk mengalihkan halaman ketika proses, jadi kita nggak usah ngetik manual ya. Artinya kita pilih manual kembali ke halaman indeks, enggak. Jadi di sini kita akan otomatis ketika prosesnya selesai berhasil atau tidak, kita arahkan langsung ke bagian index.php. Ya, kekurangannya tadi kita tidak bisa mengecek kalau misalnya ada data yang salah, tapi mudah-mudahan ini kita sudah benar. Jadi ketika datanya sudah kita input, dia otomatis sudah masuk di dalam database. Kalau memang masih ada yang salah, nanti kita cek. Dan di sini kita gunakan, kita ketikkan saja header, kemudian kita bukan penutup ya, kita pakai header begini. Kemudian di sini jangan pakai kutip, kalau petik 1, kalau kutip 2 ya. Kita di sini pakainya kutip. Header as all in forward location ya, header locationnya kemana nih, kita mau pindahkan kemana, yakni kita pindahkan ke indeks. Maka di sini kita ketikkan index.php. Udah selesai, jangan lupa titik koma. Kalau sudah kita save, kemudian kita coba kembali dulu. Di sini jangan kita refresh ya,
Kita coba kembali saja dari sini, nanti kita ke halaman indeks lagi. Kita coba tambahkan datanya. Kita ini isikan dengan rar ya. Kita itu saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 9-nya 2 kali. Yang lainnya kita contohkan dulu nih. Kemudian tempat lahirnya Indramayu, tanggal lahirnya acak-acak boleh, nggak apa-apa. Jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya 10. Di sini kejuruannya RPL. Kalau sudah, kita coba simpan. Nah, sudah bertambah datanya ya. Di sini tadinya datanya 2 ya, sekarang kita sudah bertambah jadi 3 dengan data ini hasilnya sekian, nama siswanya dulu kami, tempat lahirnya Indramayu, tanggal lahirnya sekian, dan jenis kelaminnya sekian. Nah, oke, itu dari tambah data dan proses data. Oke, sampai sini saja dulu untuk proses untuk tambah data dan proses tambah data. Selanjutnya kita akan bahas di bagian edit ya. Setelah edit baru kita akan bahas di bagian hapus. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.